untuk makanan yang disarankan dok bagi penderita diabetes? Ini penting sekali ini. Penderita diabetes itu konsepnya begini. Bagaimana kita mengontrol gula dari pola makan sambil diberikan beberapa nutrisi yang sifatnya memperbaiki pankreasnya. Kita tahu bahwa pankreas tersusun atas sel-sel pankreas. Sel-sel pankreas itu bisa mengalami proses regenerasi. Maka nutrisi menjadi hal yang cukup penting. Kita tahu bahwa proses pembentukan insulin itu membutuhkan asam amino. Maka itu pemberian asam amino menjadi hal yang cukup krusial di sini. Salah satu asam amino yang dibutuhkan adalah arginin. Maka berikanlah makanan-makanan yang mengandung arginin. Terus kemudian butuh elektrolit, salah satunya zinc, kemudian kalsium. Kalsium itu berfungsi nanti untuk pengeluaran insulin tuh. Jadi influx kalsium maka akan menyebabkan pengeluaran insulin. Kita butuh elektrolit. Berarti makanan-makanan yang tinggi elektrolit itu penting. Ya, asam amino, tinggi elektrolit. Terus kemudian makanan-makanan yang juga memperbaiki reseptornya. Kan kita tahu bahwa penyakit diabetes itu tidak hanya masalah di insulinnya, tapi juga di masalah di reseptor insulinnya. Nah, itu diperbaiki tuh dengan makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Antioksidan itu ternyata memiliki efek mampu memperbaiki tadi kualitas reseptor di insulinnya. Reseptornya diperbaiki. Kemudian ada namanya istilahnya tempat GLUT2, GLUT4 ya. Kalau bahasa awamnya di situ ada tempat namanya glucose transport supaya transportnya itu bisa masuk. Jadi si reseptor itu ibaratnya lubang kunci, insulin itu kunci, buka kuncinya, pintunya terbuka. Nah, pintu terbuka itu namanya GLUT2, GLUT4. Itu juga harus diperbaiki. Dengan apa? Makanan yang tinggi antioksidan. Dan yang paling mudahnya adalah banyakin sayur lah intinya. Nasi sedikit, sayur yang banyak gitu loh. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita kan nasi yang banyak, sayurnya sedikit gitu. Nah, ini yang harus dibalik. Nasinya sedikit, sayurnya yang banyak. Karena sayur mengandung antioksidan yang tinggi. Sayur mengandung elektrolit yang tinggi. Nah, mengontrol gulanya pakai apa? Mulut aja. Kalau nggak ada makanan yang mengandung glukosa tinggi, maka gula nggak akan tinggi. Ini masalahnya kan orang susah dipantang kan. Jadi mau nggak mau dia harus tergantung dengan obat gula untuk mengontrol gula. Sekali lagi obat gula itu untuk mengontrol gula. Ada obat gula yang fungsinya menghambat penyerapan glukosa di daerah perut. Ada. Ya, ada juga obat gula yang fungsinya merangsang insulin untuk keluar. Ada obat gula yang untuk memperbaiki reseptor. Nah, tapi kuncinya adalah bahwa obat itu hanya sebatas mengontrol gula. Tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup kita sebenarnya dengan membatasi glukosa saja, maka gula sudah terkontrol.